Hai sahabat Afram, pada video kali ini saya akan membahas tentang kinerja saham perbankan di Indonesia, khususnya 4 bank besar, yaitu BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Jika seorang investor telah berinvestasi di saham keempat bank besar tersebut sejak 10 tahun yang lalu atau sejak akhir Mei 2014 hingga akhir Mei 2024 kemarin, dengan bobot masing-masing sahamnya disesuaikan dengan kapitalisasi pasar masing-masing, apabila dibandingkan dengan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan, investor tersebut akan mengungguli atau outperform IHSG pada periode itu dengan selisih 8% per tahun, atau secara kumulatif selisihnya 202%. Investor tersebut akan meraih total return sebesar 14,4% per tahun, atau 284% secara kumulatif. Sementara IHSG sendiri itu returnnya pada periode tersebut sebesar 6% per tahun atau 82% secara kumulatif. Kami juga menemukan bahwa sebenarnya saham 4 bank besar tersebut itu telah menyumbangkan 49% dari total return IHSG pada periode tersebut. Imbal hasil dari saham-saham perbankan yang luar biasa ini itu sebenarnya sebagian besar berasal dari pertumbuhan laba mereka yang besarannya itu sekitar 7-12% per tahunnya, dan diikuti juga oleh dividen yield mereka yang rata-rata besarannya sekitar 2,3-3,8%. Meski sebenarnya saham-saham tersebut itu memiliki multiples atau PE rasio yang berkontribusi negatif, atau dengan kata lain rasio PE mereka saat ini itu lebih rendah dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Pertumbuhan laba mereka sendiri itu didorong oleh pertumbuhan pinjaman atau loan growth sebesar 10-12% CAGR di dalam 10 tahun terakhir. Sementara untuk biaya kredit mereka atau juga biaya pencadangan terhadap kredit yang buruk itu sebenarnya relatif stabil, dan NIM atau net interest margin mereka itu dibandingkan 10 tahun lalu sebenarnya turun sekitar 100 sampai dengan 200 basis points. Kami menilai bahwa keempat bank besar ini di dalam 1 dekade terakhir telah mampu mengukuhkan kinerja yang sangat baik karena keunggulan yang diawali oleh kemampuan mereka mengumpulkan dana murah, atau sering juga disebut KASA, singkatan dari current accounts dan saving accounts, atau bahasa Indonesianya giro dan tabungan. Nah, kemampuan mereka mengumpulkan KASA ini itu membuat mereka overall memiliki biaya dana yang lebih rendah. Biaya dana yang lebih rendah mampu membuat mereka memberikan pricing dalam hal pinjaman atau bunga yang mereka charge ke nasabah-nasabah atau debitur mereka itu lebih rendah atau lebih bersaing apabila dibandingkan dengan bank-bank lain. Dan hal ini membuat mereka juga bisa merebut nasabah-nasabah debitur terbaik sehingga kualitas aset mereka juga terjaga. Track record mereka dalam meraih KASA sangat baik. 10 tahun terakhir sendiri dari 2013 ke 2023, secara combine, KASA mereka mampu tumbuh 11% CAGR atau meningkat 3 kali lipat ke level 3.300 triliun rupiah. Dan secara market share, mereka mempunyai KASA market share itu 62% di akhir tahun lalu atau naik dari 55% di 2013. Kedepannya, untuk menentukan apakah keempat bank besar ini masih bisa membukukan kinerja yang baik, menurut kami kuncinya masih ada di kemampuan mereka untuk mendapatkan dana murah atau KASA tersebut. Dan menurut analisa kami, tren dominasi mereka di KASA ini masih akan terus berlanjut karena adanya network effect. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!